7 kabupaten: Subang, Indramayu, Majalengka, dan Cirebon. Proses pengerjaan konstruksi jalan tol Cipali hanya memakan waktu 2 tahun lebih. Sebuah prestasi yang patut diapresiasi dalam pembangunan proyek infrastruktur bertaraf internasional di negeri ini. Keberadaan jalan tol Cipali ini diperkirakan dapat mempersingkat waktu tempuh 1,5 jam hingga 3 jam jika dibandingkan dengan jalur Pantura. Meski penuh prestasi, keberadaan jalan tol Cipali tetap saja menuai kontroversi. Mulai dari ada Bupati Purwakarta yang meminta penggantian nama jalan dari semula tol Cikampek Palimanan atau Cikapali menjadi tol Cikopok Palimanan, hingga banyaknya kasus kecelakaan yang terjadi di tol Cipali. Rilis dari catatan kepolisian menunjukkan dibuka untuk umum hingga 8 Juli 2015 atau kurang dari sebulan, jalan tol Cipali telah menjadi lokasi dari 56 kecelakaan lalu lintas. Jumlah korban meninggal dunia sebanyak 12 orang. Artinya, secara terjadi sekurangnya 2 kecelakaan di tol Cipali setiap harinya dengan 1 orang setiap 2 hari sekali. Fakta yang sangat mengejutkan, banyak kontroversi di tengah masyarakat. Beragam pertanyaan pun bermunculan. Apakah jalan tersebut telah benar-benar siap dan layak dilalui? Apa faktor pengemudi yang berperan besar dalam musibah kecelakaan tersebut? Tol Cipali menjadi jalur darat paling ramai diperbincangkan publik pada arus mudik dan tahun 2015 ini. Jalur Pantura antara Cikampek, terutama saat terjadi arus balik pada setiap lebaran. Namun, tak banyak orang yang tahu bahwa tol ini sejatinya api yang baru terwujud setelah hampir 3 dasawarsa terbengkalai. Berdasarkan catatan pemerintah, penelitian awal tol Cipali ini telah dilakukan sejak 27 tahun silam, antara tahun 1988 hingga tahun 1990. Berdasarkan penelitian tersebut, ada 3 opsi rute pembangunan jalan tol Cipali yang wajib disebut jalan tol Cikapali. Pemilihan 3 opsi ini berdasar pada pertimbangan sosial masyarakat dan faktor-faktor teknis konstruksi. Berdasarkan kriteria tersebut, alternatif rute yang dipilih ada opsi tidak banyak mengalami perubahan sampai saat ini, kecuali sedikit sekitar daerah Ciwaringin karena masalah pembebasan lahan. Sehingga di bagian ini, jalan dibuat agak berbelok dan memotong bukit. Hasilnya kini, secara umum jalan tol Cipali menjadi salah satu jalan tol dengan terbaik yang ada di Indonesia. Namun sayangnya, ini harus dibebanai dengan tingginya insiden kecelakaan lalu lintas pada masa operasinya. Sejak awal beroperasi hingga Lebaran tahun 2015, telah terjadi 5 kecelakaan fatal di jalan tol Cipali. Kecelakaan fatal pertama terjadi tanggal 16 Juli. Saat itu, sebuah mobil jenis truk box yang melaju dengan kecepatan tinggi 82 jalur antara Cikopok Palimanan dengan korban meninggal. 2 hari kemudian, pada tanggal 18 Juni 2015, turun antara 2 truk dan 1 mobil jenis minivan di kilometer 94 jalur Palimanan dengan korban meninggal 1 orang. Pada hari yang sama, sebuah minivan menabrak tebing pada pemisah jalur di Pan
jalur antara Palimanan Cikopo dengan korban meninggal 1 orang. Kemudian pada tanggal 5 Juli 2015, lagi-lagi bagian belakang truk yang sedang parkir di bahu jalan, tepatnya di kilometer antara Palimanan Cikopo, dengan korban meninggal 2 orang. Kecelakaan paling fatal terjadi pada tanggal saat itu. Sebuah minivan menabrak bagian belakang truk yang sedang di kilometer 178 jalur antara Cikopo Palimanan. Korban meninggal 7 orang. Dua kejadian tersebut hampir serupa. Sebuah mobil jenis MPV dengan banyak penumpang di belakang truk yang sedang parkir di bahu jalan. Bisa jadi dipicu oleh usaha menghindar saat kecepatan tinggi, karena aruhi posisi mobil jika terjadi pengereman mendadak. Pengereman mendadak mobil berubah posisi menjadi ekstrim dan tidak terkendali. Hal ini dinamakan sebagai dampaknya pada mobil terguling. Faktor lain yang mungkin terjadi pada saat dua kecelakaan terfatal di Jalan Cinaka waktu lalu adalah terjadinya crosswind atau tekanan angin karena tekanan angin yang kuat dapat menimbulkan countersteer, atau khususnya terjadi kondisi di mana kemudi kendaraan yang tiba-tiba membanting ke samping. Stasiun pengamat milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di ketika itu kecepatan angin di sekitar jalan tol Cipali mencapai 30 meter atau 6 kali lebih cepat dan kuat dari rata-rata hariannya. Angin kumbang adalah fenomena khas dan sering terjadi di sekitar daerah Cirebon, Brebes, dan Tegal. Angin kumbang disebut juga dengan angin fort atau angin jatuh karena bergravitasi lereng pegunungan. Angin tersebut umumnya terjadi setelah hujan orografis, yaitu hujan yang terjadi pada salah satu lereng pegunungan. Massa udara yang telah kering karena uap airnya telah dijatuhkan ini kemudian bergerak turun melewati lereng sebaliknya yang disebut daerah. Dalam pergerakannya, angin fon mengalami kenaikan suhu Celsius setiap turun 100 meter, sehingga angin fon menjadi kering dan bersifat panas. Angin ini dapat terjadi selama berhari-hari. Pada kasus di sekitar jalan tol Cipali, daerah paling rawan kecelakaan, kejadian dua kecelakaan terfatal beberapa waktu lalu, terletak antara kilometer hingga kilometer 178. Lokasi tersebut berada di sebelah utara dari deretan pegunungan dengan salah satu puncaknya yaitu Gunung Cermak dengan ketinggian 3.078 meter dari permukaan laut. Faktor aerodinamika ini sedikit banyak memengaruhi kondisi mobil kendaraan di jalan tol Cipali, sehingga kendaraan rawan mengalami atau kemudi yang tiba-tiba membanting ke samping. Kondisi seringkali pula terjadi pada kondisi jalan yang tergenang air. Air di permukaan jalan dapat mengakibatkan ban mobil kehilangan daya cengkram jalan. Hal ini disebut sebagai hydroplaning. Selain kondisi alam dan jalanan, kondisi dan jenis ban juga turut berpergitan saat berkendara. Rilis catatan kepolisian menunjukkan kejadian kecelakaan di jalan tol Cipali terjadi akibat pecahnya ban kendaraan saat melak. Kejadian pecahnya ban dan countersteer atau kemudi kendaraan yang tiba membanting ke samping bisa diminimalisir dengan pemilihan dan penggunaan ban. Terdapat dua jenis ban berdasarkan struktur pembentukannya, yaitu ban bias dan ban radial. Ban bias menggunakan benang nilon dengan kawat baja sebagai pembentuk pola ban. Perbedaan lain antara ban bias radial terletak pada alur atau kebangan. Radial membentuk sudut 90 derajat, sedangkan pada ban bias 45 derajat.
Perkembangan ban didesain untuk memudahkan mengendalikan kendaraan pada jalan licin. Perkembangan inilah yang mempengaruhi daya cengkram ban ketika melewati jalan licin air. Fungsi utama kembangan ban adalah lapisan air di permukaan jalan agar tersibak dan terbuang dengan cepat, sehingga permukaan ban bersentuhan langsung dengan permukaan jalan dan dapat melaju dengan aman. Ban radial lebih aman daripada karena daya cengkramnya lebih kuat dengan jarak pengereman lebih pendek. Itu berdasarkan wadah udara di dalamnya, ban dapat dikelompokkan yaitu ban pneumatik dan ban tubeless. Ban dalam sebagai wadah udara, sedangkan ban tubeless tidak. Memiliki keunggulan tidak langsung kempes apabila terjadi kebocoran. Ban tubeless bersifat anti distorsi sehingga dapat meredam gaya terjadi pada ban saat kendaraan menikung dalam kecepatan tinggi. Artinya, ban akan tetap stabil walaupun dalam kondisi miring karena menahan beban. Untuk memberi panduan bagi pengguna saat memilih sebuah ban, di samping ban terdapat informasi tentang tipe, waktu pembuatan, lebar ban. Pola tapak ban menentukan daya cengkram dan kenyamanan saat kode pada pola tapak ban. Ini juga mengindikasikan kecepatan maksimum yang ban tersebut. Jalan berbayar yang seringkali disebut sebagai jalan bebas hambatan. Di Kopo Palimanan adalah bagian dari jalan tol Trans Jawa yang membentang dari Banyuwangi. Jalan ini juga menjadi bagian dari Great Asia Jalan Raya Asia yang rencananya akan membentang dari kota Denpasar di Indonesia kota Khosravi di Iran. Operator jalan tol Ali adalah PT Lintas Marga Sedaya dengan nilai investasi sekitar 12,56 triliun rupiah dan masa konsesi selama 35 tahun. 55% sahamnya Plus Expressway Berhad, salah satu perusahaan di Malaysia, dan 45% oleh PT Intera Indo Resource, PT Bukaka Teknik Utama, dan PT Baskara Buana. Tol Cikopo Palimanan saat ini memiliki untuk masing-masing jalur dengan rencana pengembangan menjadi 3 lajur untuk masa mendatang. Dengan total penggunaan 2 hektar, Jalan Tol Cipali dibangun dengan flexible pavement, yaitu jalan beton 53,9 km dengan rigid pavement, yaitu aspal sepanjang 2,8 km. Tol Cipali yang cenderung lurus dan bagus bisa membuat terlena para pengemudi, sehingga tanpa sadar mereka memacu ke batas kecepatan maksimum. Kondisi semacam ini turut pula meningkatkan resikonya kecelakaan. Rilis catatan sebagian besar kejadian kecelakaan di jalan tol Cipali dipengaruhi oleh kondisi mengantuk dan kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi. Cipali didesain dengan rancang bangun dapat mengakomodir kendaraan dengan kecepatan 20 km per jam. Namun, aturan di Indonesia membatasi kecepatan maksimal di jalan tol hanya sampai 100 km per jam. Aturan ini sejalan dengan kondisi jalan tol di Indonesia secara umum yang rancang desain untuk batas kecepatan maksimal 100 km per jam. Makin cepat Anda memaju kendaraan, semakin besar pula resiko yang harus Anda tanggung. Makin tinggi kecepatan kendaraan, otak manusia dituntut
Sekarang kalau kecepatannya jadi 100 km